Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munisa Syahendri dengan nomor NIM 23 1106 9006 dari program studi alih jenjang D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, Munisa akan mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengadaan barang atau jasa dan strategi tender dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dharma, yang pada kali ini ditugaskan untuk melakukan pembelajaran terhadap dokumen tender yang telah kami akses melalui website LPSE yang telah diberikan oleh Pak Dharma Hendra. Nah, baiklah. Selanjutnya, dalam pengerjaan tugas ini, kami telah diberikan akses untuk masuk ke dalam LPSE dengan username dan password yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitunya Bapak Dharma Hendra. Yakninya website tersebut telah diakses dan diunduhlah dokumen dari proyek sebagai berikut. Setelah melakukan akses terhadap website LPSE dengan password dan juga username yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, maka diambillah tender yang pertama dengan kode 9820119 dengan nama tender pekerjaan pengadaan konsultansi tenaga ahli pengawas arsitektur atau sipil bangunan gedung. Setelah diklik, ditemukanlah dokumen pemilihan daripada proyek yang dipilih. Itu dilakukan pendownloadan sehingga diperolehlah 3 buah dokumen daripada proyek tadi. Sehingga itu ada yang pertama, ada surat perjanjian antara pejabat pembuat komitmen dan program dukungan manajemen, di mana pada dokumen ini ada beberapa pasal yang berisikan draft kontrak lelang daripada tender ini. Itu ada beberapa pasal di dalamnya. Dan yang kedua ada dokumen. Yang kedua itu ada dokumen usulan kerangka acuan kerja atau KAK dan harga perkiraan sendiri atau HPS. Di mana ini ada pengadaan konsultansi tenaga ahli pengawas arsitektur atau sipil bangunan gedung tahun anggaran 2024. Kerangka ini terdiri dari beberapa bagian mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan, kriteria yang diharapkan, keluaran, serta jangka waktu kegiatan dan pembiayaan juga, dan terakhir ada kontrak dan pembayaran. Nah, selanjutnya dokumen yang ketiga itu adalah dokumen pengadaan jasa konsultansi dan konstruksi perorangan. Nah, sebelumnya terkait tugas ini dengan dokumen apa saja terkait dokumen administrasi dan teknis yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi. Nah, sebelumnya setelah melakukan riset dan juga searching, dokumen administrasi dan teknis yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi itu didapat ada beberapa. Nah, yang pertama ada dokumen administrasi. Penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi harus memiliki beberapa dokumen administrasi, di antaranya yang pertama ada izin usaha. Izin usaha ini yaitunya perizinan resmi yang diperlukan untuk operasi bisnis konstruksi di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua ada surat izin
Usaha Jasa Konstruksi atau biasa disebut dengan SIUJK, di mana ini berisikan dokumen yang diperlukan untuk perusahaan jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada surat izin praktik atau disingkat dengan SIP. Nah, surat izin praktik ini yaitunya dokumen yang diperlukan untuk perusahaan konsultan konstruksi di Indonesia. Sehingga dengan surat ini barulah adanya izin untuk praktek daripada jasa konstruksi, konsultan konstruksi yang bersangkutan. Dan yang keempat ada dokumen legalitas lainnya. Nah, dari dokumen legalitas lainnya ini itu termasuk beberapa dokumen seperti surat izin tempat usaha, surat tanda registrasi, surat keterangan domisili perusahaan, dan beberapa surat-surat lainnya. Dan yang terakhir ada dokumen keuangan. Laporan keuangan tahunan daripada perusahaan bersangkutan itu dibutuhkan karena untuk menunjukkan kesehatan keuangan daripada perusahaan itu sendiri. Nah, itu beberapa dokumen administrasi yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi. Nah, selanjutnya ada dokumen teknis. Selain dokumen administrasi, tentu juga dibutuhkan dokumen teknis daripada penyedia jasa konstruksi. Yang pertama ada proposal penawaran. Pada proposal penawaran ini mencakup dokumen yang akan merincikan informasi tentang proyek yang diajukan, termasuk lingkup, harga, waktu, dan juga waktu pengerjaan dan persyaratan lainnya. Itulah yang beberapa yang ada di dalam proposal penawaran. Nah, selanjutnya itu ada rencana konstruksi atau RAB, di mana rencana konstruksi atau RAB ini adalah rencana anggaran biaya yang merinci dari estimasi biaya proyek, di mana di sini dirincikan rencana anggaran biaya yang merinci yang akan diajukan. Yang ketiga ada gambar teknis dan desain. Pada gambar teknis dan desain ini mencakup rencana teknis, blueprint, dan desain bangunan yang akan dibangun. Selanjutnya ada dokumen spesifikasi. Pada dokumen spesifikasi ini akan dicantumkan detail teknis tentang bahan yang akan digunakan, metode konstruksi, dan standar kualitas yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima ada jaminan kualitas dan keselamatan. Pada jaminan kualitas dan kesehatan ini akan diberikan berupa dokumen yang menunjukkan perencanaan dan implementasi standar keselamatan kerja serta jaminan kualitas pekerjaan. Itu pada jaminan kualitas dan keselamatan, mungkin seperti K3-nya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dokumen izin dan perizinan. Pada dokumen izin dan perizinan ini akan dilampirkan izin-izin yang diperlukan seperti izin lingkungan, izin bangunan, izin reklamasi, dan berbagai izin-izin lainnya. Dari dokumen administrasi dan teknis, itulah beberapa yang penyedia jasa konstruksi harus lengkapi. Setiap daerah, baik itu provinsi, nasional, atau bahkan internasional sekalipun, memiliki persyaratan yang berbeda sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi penting untuk memeriksa peraturan lokal dan persyaratan khusus yang mungkin berlaku di tempat di mana tender akan diajukan. Hingga selain itu, dokumentasi tersebut harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan atau persyaratan yang berlaku. Karena setiap waktu peraturan ataupun standar-standar selalu dilakukan perbaikan untuk pembangunan yang lebih baik, maka setiap waktu harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku atau update gitu. Nah, pada proyek pada tender yang telah dilakukan pendownloadan di website LPSE yang telah ditugaskan, itu ada beberapa dokumen administrasi dan teknis yang harus dilengkapi, yaitu diantaranya pada dokumen
administrasi, yang pertama ada masa berlaku penawaran, yang kedua ada surat penawaran. Sedangkan untuk teknis itu ada beberapa. Yang pertama, unsur pengalaman, yaitu pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis, pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama. Yang kedua ada proposal teknis. Bagian pertama, pendekatan teknik dan metodologi, yaitunya pemahaman atas lingkungan pekerjaan yang tercantum dalam KAK. Tadi kita telah melihat pada dokumen KAK-nya, yaitu pada dokumen yang kedua, kerangka acuan kerja. Nah, di sini telah ada kerangka acuan kerjanya. Selanjutnya ada kualitas metodologi yang menggambarkan dengan bagian ketetapan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan masalah yang diusulkan, inovasi, dan juga dukungan data. Selanjutnya ada rencana kerja terkait program kerja, jadwal kerja, dan jangka waktu pelaksanaan. Yang ketiga ada unsur kualifikasi tenaga ahli yang terdiri dari subunsur. Pertama ada tingkat pendidikan, sertifikasi profesional, penguasaan bahasa asing, penguasaan bahasa tempat, dan pengenalan situasi dan kondisi tempat. Yang terakhir ada harga atau biaya. Nah, ini juga ada tadi di dalam syarat-syarat yang telah dipaparkan pada dokumen teknis, yaitunya rencana anggaran biaya. Yang pertama ada rekapitulasi penawaran biayanya, yang kedua rincian biaya langsung personel atau remuneration, yang ketiga ada rincian biaya langsung non personel atau direct reimbursable cost. Nah, untuk kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, dan juga gambar, nah itu ada tadi sudah dipaparkan, dan juga rencana kontrak yang telah ditampilkan pada awal tadi. Nah, sehingga terkait dari tugas ini, dokumen administrasi dan teknis yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi itu bisa mencakup ada beberapa yang harus dilengkapi, yaitunya yang telah disampaikan tadi. Yang pertama ada dokumen administrasi dan juga dokumen teknis. Sebagai penyedia, jadi dapat disimpulkan sebagai penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi, hal berikut ini harus dilengkapi oleh perusahaan terkait, yaitu ada dokumen administrasi dan juga ada dokumen teknis. Dalam dokumen administrasi ada izin usaha, surat izin usaha jasa konstruksi, surat izin praktek, dokumen legalitas lainnya, dan dokumen keuangan. Selanjutnya ada proposal pada dokumen teknis, itu ada proposal penawaran, rencana anggaran biaya konstruksinya, gambar teknis dan desain, dokumen spesifikasi, jaminan kualitas dan keselamatan, serta dokumen izin dan perizinan. Namun perlu diketahui, setiap daerah atau wilayah memiliki persyaratan yang berbeda. Jadi penting untuk memeriksa peraturan dan persyaratan yang berlaku sebelum melakukan ajuan ke tender tersebut. Baiklah, mungkin itu dari Nisa terkait presentasi dokumen administrasi dan teknis yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.